السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tafsir dari alladzina yalmizunal mutawwi'in, kisah tentang Anas bin Nadr. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Di antara orang-orang memenuhi janjinya. Jadi dia berjanji di hadapan Nabi, ya Rasul, seandainya Allah berikan kesempatan kepadaku untuk berjihad, berarti selama ini dia belum pernah ikut berjihad, termasuk perang Badar. Sudah kita bahas kemarin, tidak ikut perang Badar tidak tercela. Tidak seperti perang Uhud, perang Ahzab, dan seterusnya tercela. Ini menunjukkan bahwa hadis itu menafsirkan Al-Quran. Hadis itu menafsirkan Al-Quran. Maka jangan mudah-mudah kita memahami Al-Quran sebelum baca hadis. Setelah baca hadis kita akan tahu, oh itu maksudnya. Ya, kita lanjut 110 atau hadis yang ke-16 dari bab Al-Mujahadah. An Abi Mas'udin Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri, orang yang ikut perang Badar, sering disebut dengan al-Badri. Qala, dia berkata, lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika turun ayat tentang sedekah. Ayat yang dimaksud adalah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Wahai Muhammad, ambillah sebagian harta mereka. Berarti wajib Nabi yang ambil, petugas yang ambil, bukan yang bersangkutan datang pada Nabi, ya Rasul, mohon ini diinfakkan di jalan Allah. Itu pun banyak seperti itu, tapi tidak wajib. Kalau yang wajib, Nabi yang datang, petugas yang datang. Ya, sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Zakat, karena sedekah, karena zakat di dalam Al-Quran sering disebut sedekah. Zakat kan buat 8 asnaf itu, ya, fakir, miskin, mu'alaf, bin sabil, gharim, dan seterusnya. Awal ayat itu bunyinya gimana? Innamas zakatu apa innamas sadaqatu. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Apa sedekah menurut pengertian kita selama ini? Tentu tidak. Yang dimaksud zakat. Yang dimaksud sedekah di situ adalah zakat. Jadi zakat pasti sedekah, sedekah belum tentu zakat.
Atau lebih mudahnya sedekah dibagi dua, sedekah wajib dan sedekah yang tidak wajib. Sedekah wajib yang apa? Yang 2,5% itu, yang setiap tahun itu, yang sudah dibatasi ternak cuman ada 3, gak ada ternak bebek, ternak ayam, gak ada. Kemudian emas, perak, ya. Kemudian zakat perdagangan, gitu. Maka tidak ada zakat rumah mewah, zakat mobil mewah, tidak ada, kecuali mobil itu diperdagangkan, gitu ya. Adapun sedekah tidak ada batasannya, mau 2,5%, mau 10%, mau 50%, bahkan Abu Bakar kan berapa kemarin? 100%, gitu ya. Tapi tidak wajib, dan kemauan sendiri tentunya. Kalau zakat bukan kemauan sendiri, kecuali di kita ya. Kita hari ini mengeluarkan zakat kemauan kita sendiri. Di zaman Nabi, sahabat, tabi'in bukan kemauan sendiri. Jadi bukan kita datang ke ambil, kita datang ke fakir miskin, ini zakat saya, bukan. Tapi petugas yang datang ke rumah-rumah kita mendata, bapak punya emas berapa, bapak punya perak berapa, bapak punya uang berapa, bapak punya ternak berapa, dan seterusnya. Lalu si petugas ini mengatakan, tahun ini bapak harus mengeluarkan zakat sekian, 10 juta misalnya, ya. Tidak dikasih, diperangi, dipaksa, ya. Sebagaimana Abu Bakar pernah memerangi sekelompok kaum muslimin yang tidak mau bayar zakat. Nah, ketika turun ayat sedekah ini, ya, lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu ala duhurina, ini sepertinya yang bukan zakat, ini sepertinya yang tidak wajib, melihat dari keterangan berikutnya. Kunna nuhamilu ala duhurina, di antara kami ada yang membawa, nggak disebut ya, apa kurma, apa gandum, dipanggul, berarti kan banyak ya, dipanggul. Faja'a rajulun fatasaddaqa bisyai'in katsirin, ada lagi yang bawa banyak sekali, mungkin pakai kendaraan, gitu ya. Faqalu, mereka berkata, yang dimaksud orang-orang munafik, melihat mungkin Abu Bakar atau Abdurrahman bin Auf yang kaya ya, membawa banyak sekali. Kata orang-orang munafik, mura'in, uria, pamer, biar dipuji, biar disanjung-sanjung, gitu. Ciri-ciri orang munafik begitu, menghina, mencela kaum muslimin. Sedekah banyak dibilang riya. Wa jaa rajulun akhar, datang lagi orang lain, fatasaddaqa bisa'in, dia bersedekah, diberikan di hadapan Nabi satu sok ya. Satu genggaman ya. Artinya sedikit sekali lah. Waqalu, ini orang-orang munafik bilang apa? Innallaha la ghaniyun an sa'i hadza. Allah nggak butuh cuman satu sok. Ya. Mungkin nggak sampai sekilo, mungkin setengah kilo ya. Allah nggak butuh segi. Nah, itulah orang-orang munafik serba salah. Yang banyak dibilang riya, pamer, yang sedikit dibilang Allah nggak butuh. Ada mental-mental seperti ini di hari ini. Jadi bawaannya orang itu salah saja, gitu. Terutama yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal, enggak. Ini kan mirip-mirip jiwa khawarij.
Antum harus tahu Khawarij ini cinta sekali, hormat sekali, memuliakan sekali terhadap Abu Bakar dan Umar. Orang-orang Khawarij, anak-anak muda Khawarij ini cinta sekali terhadap Abu Bakar dan Umar, disanjung, dimuliakan. Begitu Utsman, Ali, Muawiyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, mayoritas sahabat dicaci maki, dihujat, bahkan dikafirkan. Ucapan Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, itu sudah terbiasa keluar dari mulut mereka, orang-orang Khawarij. Begitu terhadap Abu Bakar dan Umar, dipuji-puji. Kepada orang yang tidak ketemu, mereka memuji-muji. Yang ini munafik. Fanazalat, ini mirip-mirip dengan hadis kemarin. Fanazalat, maka turunlah ayat. Jadi ini pemahaman dari para sahabat. Ada peristiwa ini, turun ayat ini. Ada peristiwa ini, turun ayat ini. Gitu. Maka Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, aku tahu ayat ini turun di mana. Aku tahu ayat ini turun dengan berkenaan dengan siapa. Aku tahu ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa apa, dan seterusnya dan seterusnya. Jika aku yakin ada orang yang lebih tahu tentang Al-Quran daripada aku, akan aku datangi dia. Di Ibnu Mas'ud, turjumanul Quran, faham betul ayat ini, ayat ini, ayat ini. Ini salah satu caranya seperti ini. Fanazalat, setelah kejadian ini turunlah ayat ini, atau bahaya, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin, orang-orang yang mencela kan? Dicela, dicaci, dimaki orang-orang yang berbuat taat, fis sadaqat, yang mau bersedekah, walladzina la yajiduna illa juhdahum, mencela pula orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang dia ingin sedekahkan kecuali sedikit, satu sok tadi, satu genggam tadi, satu genggaman tangan, dua-duanya dicela. Inilah orang-orang munafik. Taulah kita bahwa ayat itu turun setelah ada peristiwa apa. Ayat ini turun setelah ada peristiwa apa. Ya. Semua seperti itu? Tentu tidak. Nggak ada apa-apa, nggak ada peristiwa apa-apa, tiba-tiba turun ayat. Mungkinkah? Ya mungkin. Ya, hadis ini sahih, muttafaqun alaih, ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada 4 fikul hadis. Yang pertama, alal insani ayyuti'a rabbahu qadra istita'atihi. Seorang manusia itu, seorang muslim itu, untuk taat kepada Allah harus sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau melebihi kemampuan, istilah kita maksain, ya, takalluf, bahasa syar'inya, tidak boleh. Tidak boleh. Kita nggak bisa berdiri karena sakit, kita paksakan sholat sambil berdiri, megangin kayu, megangin tambang, minta tolong ke anak istri kita untuk megangin. Allah nggak suka, Allah nggak seneng, Allah nggak bangga. Ya, maka ketika tidak sanggup, ya sudah duduk, gitu ya. Udah tahu sakit, tiap 4 jam harus minum obat misalnya, dia maksakan puasa, akhirnya tambah sakit. Allah nggak senang, Allah nggak bangga. Sampai di sini barangkali kita paham. Yang tidak paham itu urunan kambing. Banyak dari kita yang tidak mencela malah bangga.
Misalnya ada 10 tukang ojek, gitu ya. Mereka ini orang-orang taat, ingin kurban, tapi nggak punya uang, nggak bisa beli kambing. Maka orang punya uang cuman 300.000 misalnya. Maka yang 300.000 itu dikumpulkan kali 10 kan lumayan, 3 juta insya Allah dapat lah yang sedang-sedang sah. Dan mereka tahu kalau kambing iuran 10 orang kan tidak sah, maka kita berikan ke 1 orang, si A, gitu kan? 10 orang itu A, B, C, D. Nah, tahun ini yang kurban adalah si A, yang lainnya bantu doang, gitu. Nah, tahun depan kita seperti ini lagi, urunan 300, kumpul 3 juta, belikan kambing lagi. Yang korban siapa? Si B. Tahun depannya lagi si C. Banyak dari kita yang salut, simpati kepada tukang-tukang ojek seperti ini, hebat ya, tukang ojek tapi ada kesadaran untuk kurban. Ya kalau manfaat daging ya pastilah ya, ada kambingnya, ada dagingnya, bisa dimasak. Berapa banyak keluarga yang mendapatkan daging kambing itu. Tapi sekali lagi Allah nggak senang, Allah nggak suka. Ya, berarti kan dia tidak mampu. Sudah. Ya. Kalau tahun depan 10 orang ini tinggal 8 orang mungkin nggak? Ya mungkin, ajal siapa yang tahu. Tahun depannya lagi tinggal 4 orang, mungkinkah? Ya mungkin sekali. Ya. Gimana itu? Banyak seperti itu. Sesuatu yang melanggar syar'i dengan takalluf Allah nggak suka ya. Termasuk Allah nggak suka, bahkan haram ya, janda kaya sehat tapi nggak punya mahram, suaminya sudah meninggal tidak punya mahram, ayahnya sudah meninggal, nggak punya abang, nggak punya adik laki-laki, pokoknya nggak punya mahram. Dia memaksakan diri berangkat haji, berangkat umrah. Allah senang, Allah nggak senang. Karena berarti dia tidak mampu. Seorang wanita walaupun kaya raya, sehat, tapi tidak punya mahram, berarti dia tidak mampu pergi haji. Ya. Kemampuan itu, istita'ah di negeri kita itu sekedar uang dan badan sehat. Ya, mestinya satu lagi, mahram. Mahram kalau dia perempuan harus ada mahram. Kalau nggak punya, ya berarti dia tidak mampu. Tidak mampu ya jangan memaksakan diri. Ya. Atau hilah Yahudi. Ya udahlah, biar punya suami, ya nikah dulu lah. Ntar pulang dari haji cerai lagi juga nggak apa-apa. Ya ini hilah Yahudi. Sama dengan orang yang sudah sampai Jeddah, bukannya dia umroh ke Mekah, tapi ke Madinah dulu. Lalu dia bilang, kita niat umrohnya dari Madinah. Kita niat umrohnya dari Madinah. Kalau kita niat umrohnya dari Madinah, kan mikotnya di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Ya. Nggak perlu pakai pakaian ihram di pesawat dan seterusnya. Ini sama, ngakalin dalil. Istilahnya hilah Yahudi. Karena Rasul dan para sahabat ketika mau haji, ketika mau umrah, ketika sudah melewati mikot, sudah pakai pakaian ihram. Ya, ini diakali sudah lewat mikot. Ya dari Jakarta, dari Indonesia mendarat di Jeddah itu udah jelas melewati mikot. Ya, kalau tidak ya lam-lam ya Kornul Manazil itu pilot yang tahu ya. Intinya sebelum mendarat di Jeddah pasti sudah melewati mikot. Nah, barang siapa yang berniat haji atau umroh kok melewati mikot, sudah harus pakai pakaian ihram. Pakai pakaian ihramnya itu tidak boleh telat, tapi boleh duluan. Gitu ya. Artinya sejam 2 jam sebelum melewati mikot sudah pakai pakaian ihram boleh.
boleh, ya. Setengah jam bahkan 10 menit sudah melewati mikot baru pakai pakaian ihram, nggak boleh. Ya, artinya selama 10 menit itu dia melanggar syariat. Ya. Ini mereka berkilah, hilah Yahudi. Udah nggak apa-apa, kan kita niatnya niat ihramnya nanti dari Madinah. Nah kemarin-kemarin cari travel, kemudian bawa pakaian ihram, niatnya apa? Niatnya apa? Ini membohongi. Udah niat itu ya dari Jakarta, dari Surabaya, dari Indonesia pasti sudah niat mau ihram, mau umroh, ya kan? Kecuali kita ke Jeddah misalnya, memang ada perlu tempat saudara misalnya, atau mungkin duta besar misalnya, atau bisnis misalnya. Begitu sampai di Jeddah 2 hari 3 hari baru ada keinginan umroh, ya silahkan, itu tidak mengakalin dalil. Kalau yang tadi ngakalin dalil, ya. Salah satu yang melanda kaum muslimin hari ini apa? Ngakalin dalil. Siapa yang ditiru? Yahudi, Bani Israel, bangsa kera, bangsa babi itu yang ditiru, ya. Yaitu hari Sabtu, ya, diawali dengan peristiwa hari Sabtu, ya. Bagaimana mereka ngakalin dalil supaya dapat ikan banyak tapi tidak mancing, tidak ngejar-ngejar ikan. Gimana caranya? Padahal hari Sabtu itu sedang banyak-banyaknya ikan, namanya juga ujian, ya. Allah bikin di tempat itu, ini di pantai, ya, ini kan dalam pengembaraan 40 tahun itu. Allah takdirkan hari Sabtu itu melimpah ruah ikannya, sementara hari-hari lain sedikit sekali, hampir tidak ada. Mereka bikin cara, tidak mancing, tidak ngejar-ngejar ikan, tidak menjala, tapi dapat ikan, yaitu di Jumat sore memasang perangkap, ya. Jangan sampai kita berkelakuan seperti orang Yahudi. Udah, kalau haram ya udah tinggalkan, ya. Kalau halal ambil, kalau haram udah tinggalkan, jangan muter-muter. Hari ini kan banyak yang muter-muter. Gimana caranya uang 1 miliar ini menjadi 1,3 miliar tahun depan? Gimana caranya? Tapi tidak terkesan bunga, diputar-putar. Nanti kami jual, nanti kami beli lagi, nanti begini, kami jual lagi 1,3, ya ketemu aja, ketemu itu. Dan itu praktek yang kita lihat di bank-bank dengan label bank syariah seperti itu. Ya, muter-muter dalil. Intinya uang 1 miliar tahun depan jadi 1,3 miliar. Gitu. Kalau dan hitung-hitungannya ada di situ, artinya pastilah. Kalau dagang kan nggak pasti. Ya jangankan 1,3, 1,1 juga belum tentu. Bisa laku, bisa enggak, bahkan bisa rugi. Nah, itu kalau dagang kan halal. Ini enggak, udah pasti dan tanda tangan. Ya. Dan itu riba. Kalau bank konvensional mereka jujur. Jadi silahkan Bapak bawa pulang uang 1 miliar ini, tapi nanti kembalikan ke kami 1,3. Mau langsung boleh, dicicil per bulan boleh. Ini jujur. Emang benar-benar riba. Nah yang bank syariah ini karena memang jualan mereka anti riba, maka diputar-putar. Seolah bukan riba, padahal riba. Wa yatasaddaqu bima yaqdiru alaihi wa in qalla. Termasuk dalam hal bersedekah, ya mampu 1 kintal silahkan, mampu 5 ton silahkan,
hanya bisa 2,5 kilo, silahkan. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. Ada saya riwayat Imam Nasai, 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Sodakoh 1 dirham bisa mengalahkan sodakoh 100 dirham. Kenapa? Yang bersodakoh 100 dirham itu hartanya ribuan dirham. Artinya kecil lah. Bersodakoh 100 dirham, orang hartanya ribuan dirham. Sementara yang sodakoh 1 dirham hartanya berapa? Cuman 2 dirham. Dia hartanya cuman 2 dirham, ambil pengorbanan ini. Maka Allah melihat apa istilah kita, prosentase ya. Prosentase kan berarti pengorbanan. Beda dengan banyak. Oh hebat si fulan 1 miliar. Oh hebat si fulan sedekah 100 miliar. Hartanya triliunan. Maka antum masih ingat ada ithar. Karam ini dermawan tapi nggak berpengaruh buruk pada dirinya. Walaupun mungkin dia sedekah ratusan juta bahkan miliaran, tapi nggak ngaruh. Tetap kaya, perusahaannya di mana-mana, sawahnya di mana-mana, mau makan apa saja pasti bisa. Walaupun dia sedekah ratusan juta bahkan miliaran. Ini dermawan tingkat paling rendah. Yang lebih tinggi judi. Apa dia? Dia memberi, dia sedekah lalu berpengaruh buruk pada dirinya. Misalnya kalau dia nggak sedekah 10 juta itu, dia bisa ganti mobil atau ganti motor. Tapi karena dia sedekah 10 juta untuk adiknya, untuk saudaranya yang sedang membutuhkan, ya sudah, ganti motor ditunda. Ini lebih baik dari yang pertama tadi, walaupun 10 juta. Bahkan mungkin walaupun cuma 100 ribu. Ya, karena dengan dia sedekah 100 ribu itu, anak-anaknya terpaksa sekolah jalan kaki. Ya, biasanya naik kendaraan, misalnya naik bus misalnya, nggak ada ongkos, ya bisalah jalan kaki setengah jam misalnya. Wah ini hebat. Walaupun cuma 100 ribu. Nah yang tertinggi ini yang jarang tandingannya, yang jarang kita saksikan hari ini, ithar. Ithar ini yang tertinggi. Ithar itu apa? Dirinya sendiri butuh, tapi dia berikan kepada yang lain. Ya, sebetulnya dia butuh mobil itu, tapi malah diberikan ke ayahnya, malah diberikan ke abangnya, karena dia tanpa mobil ya nggak butuh-butuh amat lah, misalnya. Ya, ini luar biasa. Hari ini sulit kita cari contohnya. Sementara ini merupakan sifat orang-orang Ansor. Dan Al-Quran yang menjadi saksi bahwa orang-orang Ansor itu ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu mengutamakan orang lain, saudaranya, walaupun mereka sendiri butuh. Contohnya yang pura-pura makan malam-malam lampunya dimatiin. Ya. Dia dengan istrinya pura-pura makan, padahal makan tidak makan apa-apa. Demi tamunya itu mau makan. Sebab kalau tamunya itu tahu tuan rumahnya nggak makan, cuman ada 1 porsi, dia nggak mau makan. Nah, ini luar biasa. Jadi dari sini kita tahu kehebatan sedekah itu di pengorbanan, bukan di jumlah. Ya, ini di mata Allah. Di mata manusia tentu jumlah. Yang kedua, yang bagi 'alal muslimi alla yaltafita ila qaulil munafiqin. Seorang muslim tidak boleh memperdulikan ucapan orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Ciri-ciri orang munafik begitu. Dermawan, sedekah banyak sekali, dicaci, dimaki, sedikit dihina. Ya. Dan ini ciri-ciri orang munafik. Kita melihat sebagian tokoh di negeri kita ini, hobinya menjelek-jelekkan kaum muslimin. Kaum muslimin itu dijelek-jelekkan. Ya.
yang kotor, yang kumuh, yang ini, yang itu dijelek-jelekkan. Orang kafir dipuja-puja. Ini salah satu ciri orang-orang munafik, memuja-muja orang kafir. Ya. Kalau untuk muhasabah, introspeksi, boleh, ya. Mari kita malu, mari kita kaum muslimin malu terhadap orang-orang kafir yang pada jujur, pada amanah. Ini boleh. Ini boleh, ya. Artinya agar kita kaum muslimin yang kurang amanah, kurang jujur itu segera bertaubat. Maksudnya itu. Ya. Ini tidak, ini betul-betul Eropa, Jepang, Amerika disanjung-sanjung. Kaum muslimin dihina-hina. Ya. Terus gaya-gayanya gaya kafir. Termasuk menakut-nakuti kaum muslimin. Salah satu ciri orang-orang munafik menakut-nakuti kaum muslimin. Ya. Innan nasa qad jama'u lakum. Ya. Sungguh orang-orang telah berkumpul, bersepakat untuk menyerang kalian. Kalian di sini Rasul dan para sahabat. Orang-orang kafir ini Abu Sufyan dan orang-orang Jaziratul Arab yang belum masuk Islam. Ya. Ini menjelang perang Ahzab. Supaya apa? Supaya Rasul dan para sahabat takut, ditakut-takuti. Siapa yang nakut-nakuti? Orang-orang munafik sampai hari ini. Ya. Nah, banyak ucapan dari orang-orang munafik menakut-nakuti kaum muslimin, awas. Kalau Amerika mau nih untuk menghancurkan Indonesia dan negara Islam itu cukup pencet tombol sekali. Ya, ini namanya menakut-nakuti kaum muslimin. Ya. Kalau Amerika mau nih, kalau Eropa mau, orang kafir mau nih menghancurkan negara-negara Islam, mudah sekali. Jangan takut seperti itu. Ya, wahyu dari mana? Ya. Berita-berita seperti itu lebih baik kita tidak teringat. Intinya jangan takut dan jangan menakut-nakuti. Jangan seperti orang-orang munafik. Kemudian al-hathu 'ala as-sadaqati walau bisyai'il yasir fa inna laha ajrun kabir. Anjuran untuk bersedekah walaupun dengan sesuatu yang sedikit, sesuai dengan kemampuan tentunya, dan usahakan tiap hari. Tiap pagi ada apa? Ada malaikat yang berdoa. Dua malaikat, ya. Satunya doa baik, satunya doa buruk. Itu setiap pagi. Bagaimana yang baik? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak, bersedekah. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan, kebinasaan kepada orang-orang yang tidak mau sedekah. Itu setiap pagi. Maka alangkah bahagianya kalau kita setiap pagi menyisihkan, gitu ya. Alhamdulillah kita hidup di sini, ya. Nengok ke kiri ada aja yang butuh sedekah, nengok ke kanan, ke depan ada aja. Kita tidak hidup di negeri yang kaya raya, yang cari orang miskin sulit. Di sini banyak sekali. Bahkan mungkin orang dekat kita, mungkin adik, mungkin kakak, mungkin paman, mungkin sepupu. Gitu. Kita pakai setiap hari. Yang terakhir, yang keempat, adamu ihtiqaril ma'rufi wa in kana qalilan. Tidak boleh meremehkan kebaikan. Gak boleh. Walaupun sedikit. Cuman sholat duha. Cuman puasa Senin Kamis. Cuman baca berapa ayat. Cuman enggak. Ya. Walaupun sekedar menyingkirkan batu tajam atau duri
atau paku dari tengah jalan. Ya, barangkali kita lewat ada jemuran terjatuh, ya apa salahnya ya? Kita balikkan. Gitu. Ya, itu walaupun sedikit tapi itu sebuah kebaikan. Ya. Ada binatang yang butuh pertolongan, ya, yang nggak bisa meloncat, yang kita tolong. Ini sifat seorang muslim. Kita malu kadang-kadang dengan orang-orang kafir yang begitu pedulinya menolong hewan-hewan yang terjerat, yang terjebur. Itu akhlak seorang muslim sebetulnya. Nabi itu sampai marah, memarahi sahabat dengan mengatakan, siapa yang menyembunyikan anak burung ini? Nabi tahu, padahal Nabi nggak lihat. Kenapa? Karena ada induk burung itu muter-muter di atas kepala Nabi. Ya. Tentu sahabat tidak ada yang dengar si burung itu ngomong apa. Tapi Nabi tahu, diberitahu oleh Allah tentunya. Siapa di antara kalian yang menyembunyikan anak dari burung? Ya. Maka sebetulnya apa yang dimiliki oleh Nabi Musa misalnya mendengar suara Allah, Allah berikan kepada Nabi. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, bisa mendengar, memahami suara hewan, juga diberikan kepada Nabi SAW. Ini bukan sekali contoh ya. Ada beberapa contoh, diantaranya unta. Unta yang diam, menunduk dekat Nabi. Nabi tahu bahwa Nabi panggil pemiliknya, bahwa unta ini jarang dikasih makan, tapi terlalu banyak dikasih beban. Ya. Nah, ini akhlak Nabi yang wajib kita tiru untuk berbuat baik kepada siapapun. Jangan diremehkan. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.